Nah, energi itu sangat segaris lurus sama perilaku kita jadinya gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuat sekelilingnya itu bisa nanti punya resonansi atau punya vibrasi. Energi, stres gitu. Awalnya kan intangible gitu. Iya. Karena intangible, karena nggak ada ukuran, akhirnya nebak-nebak nih. Yes. Ini kayaknya orang lagi stres nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah Coach Ramdhani. Pandu. Apa kabar ya Coach? Alhamdulillah. Gimana kabar secara fisikal Coach? Wais. Alhamdulillah makin sering jalan kaki. Makin sering jalan kaki. Kalau secara mental Coach? Secara mental mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan juga alhamdulillah makin baik ya. Makin baik. Walaupun ya kalau bicara mental kan sesuatu yang intangible ya, nggak kelihatan gitu. Benar. Kayaknya kita akan ngobrol itu deh kayaknya. Yes, betul. Terakhir, kabar secara spiritual. Masya Allah. Fisikal, mental, spiritual. Wah, iya sih banget. Ya. Secara spiritual juga terus berusaha ya untuk dari waktu ke waktu lebih baik gitu. Walaupun ya namanya manusia ya, kadang-kadang ya semangat dinamis ibadahnya juga tuh kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu. Tapi kita punya spirit lah, apalagi kalau saya kan dengan Prof Ari gitu ya, diajarkan terus untuk senantiasa berikhtiar. Hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Masya Allah. Itu juga yang buat energinya tuh kita senantiasa recharge gitu ya Mas. Jadi mungkin di saat kita emang lagi low, kita butuh energi untuk recharge. Nah itu yang akan kita bahas tuh. Asik. Sesuatu yang intangible dan juga energi. Oke. Sekarang saya balik nanya, kabar Pandu gimana? Apanya nih Coach? Fisik dulu. Fisik alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Baru sembuh dari flu. Kemarin saya sempat flu, tapi yang mampet bukan hidung Coach, tapi telinga. Hah? Karena emang telinga bisa mampet? Iya, jadi saya kemarin ke THT itu ternyata satu jalur Coach. Oh oke. Jadi keterhubungan itu ini juga ya. Bedanya kalau telinga nggak bisa bersin aja gitu ya? Iya, dan kebudek sebelah gitu. Tapi alhamdulillah udah plong sekarang. Oke. Itu fisikal. Mental alhamdulillah baik juga, makin baik gitu ya. Makin bisa resilience terhadap sesuatu. Makin gak ambil pusing, makin bodo amat. Tapi di dalam konteks yang positif Coach. Nah, baru mau komen, wah bodo amat. Iya. Tidak memikirkan hal-hal yang bisa affecting kesehatan mental, karena lebih baik mental itu digunakan capek tapi untuk produktif daripada capek untuk hal yang draining doang gitu Coach. Itu. Kalau spiritual sama, masih terus belajar. Tapi menarik ya, saya tahu pertama kali kecerdasan spiritual justru dari Coach Ramdhani. Masya Allah. Dari training yang waktu itu. Iya. Tolong jangan ceritakan lagi kapan waktunya. Jadi udah tau lah pokoknya. Ya, tahu ya. Kayak itu hook banget ya kalau ketemu Coach Ramdhani itu pasti bahas itu. Ya. Alhamdulillah. Iya. Gitu, tapi Pandu kayaknya kalau kita ketemu gitu ya, nggak ada perubahan gitu ya. Rambutnya tetap seperti itu. Gitu. Iya Coach. Ya? Saya sih ngerasa, iya saya juga kayaknya gini-gini aja. Mungkin ada yang bisa terlihat dan nggak bisa terlihat kali Coach ya. Terus juga saya ngeliat Coach tuh kayak tetap masih sama. Masa? Kalau saya jelas berubah. Sama. Coba lihat saya, perubahan apakah? Kita kan podcast udah berapa kali ya? Iya. Coba dari podcast sebelumnya ke podcast sekarang, apa perubahan? Mungkin rambut aja. Dulu kan kayak lebih tipis ya, sekarang udah lebih tebal. Asik, halus, tipis, botak, wadah. Terus kacamata. Oke. Kacamata. Itu kacamata juga sebenarnya menambah ini Coach. Apa tuh? Kekerenan. Beneran. Secara dimensi fisikal tuh itu impactnya cukup besar. Iya. Tapi menarik ini, kalau kita bicara tentang perubahan ya, itu kan yang terlihat ya. Jadi kan tadi kalau kacamata, saya kan langsung kelihatan gitu ya. Terus rambut waktu itu tipis, sekarang sudah mulai agak panjang walaupun masih pendek gitu ya. Tapi sebenarnya kalau tadi kita bicara perubahan itu ya ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat gitu. Ya tadi mungkin saya juga tersadar ya ketika Pandu bilang saya gitu ya nggak ada, maksudnya Pandu gitu ya nggak berubah, itu mungkin secara fisik ya. Tapi yang non fisik mungkin terjadi perubahan juga kali ya. Benar nggak sih? Harusnya ada. Saya juga ngerasain ada sih, ada yang berubah. Tapi ya mungkin saya nggak, mungkin itu lebih bisa dirasain sama orang kali ya.
Iya. Gitu. Tapi saya juga ngerasa ada sih. Iya. Gitu. Iya. Lebih nggak temperamen. Oh iya, emang dulu kamu temperamen? Saya aslinya temperamen sedikit karena saya punya courageous kan di talent saya. Gitu, saya berani aja dulu. Dulu gimana? Misalkan gini coach, ada orang nih ngerokok di jalan gitu kan sambil naik motor, itu saya pasti tegur. Dan saya sering banget ribut, ada kali 4 kali lebih ribut di jalanan gara-gara negur orang ngerokok sama orang lawan arah. Tapi sekarang tapi bagus lah ya, masih yang positif gitu, maksudnya orang melanggar gitu, ngeganggu yang lain. Karena itu kenapa saya sampai berani ributin, karena itu yang pertama itu kena mata saya, sama saya bener-bener pernah untungnya itu mendarat di kaki saya coach. Kebetulan saya saat itu lagi pakai sendal. Saya sampai panas, terus saya kejar aja orangnya. Dia itu saya nggak peduli tuh bapak-bapak apa gimana. Saya omelin saat itu dan kita ribut. Berantem beneran? Nggak berantem, cuma ya adu mulut aja. Terus ya rame kan, terus dipisahin. Nah dulu saya kayak gitu coach, punya energi gitu untuk meladeni hal-hal yang kayak gitu. Tapi nggak tahu sekarang. Bisa lebih ya udahlah gitu. Itu kan kejadiannya kalau kamu langsung terdampak ya, mata kena gitu ya, terus kena puntung gitu ya. Kalau kamu misalkan nggak kedampak, kamu bakal kayak gitu nggak sih? Kayak gitu juga sih, karena kayak gitu juga. Tetap negor kayak misalkan sama ya konteksnya. Kebetulan juga saya non smoking person, saya nggak ngerokok. Saya banyak berurusan sama orang yang ngerokok sebenarnya gitu. Tapi ya gitulah kadang jadinya. Nah, tadi kan berkali-kali bilang dan jadi di-mention juga di awal ya, kita kan bicara tentang energi gitu ya. Nah, ketika kayak gitu sebenarnya energinya itu lagi bagus apa enggak sih? Sebenarnya bagus energinya kalau saya ngerasa, tapi itu marah. Iya, energinya bagus. Energinya bagus, tapi kita keluarkannya di arah yang mungkin nggak bagus gitu coach, negatif gitu. Oh berarti energi dalam diri kitanya sebenarnya bagus, tapi keluarannya jadi sesuatu yang tidak bagus. Iya. Okay. The way you use it-nya aja sih. Harusnya kan makanya kita bisa gunain energi itu misalkan untuk ya hal lain, misalkan kayak untuk lebih lebih semangat, lebih produktif atau hal-hal lain gitu kan. Kan sebenarnya energinya sama dan dia kekal kan. Tapi cuma ya memang dia berubah bentuknya jadi gimana aja tuh. Jadi gitu. Pernah denger tuh kayaknya waktu kita sekolah dulu ya. Iya. Energi itu kekal, tidak bisa berubah. Maksudnya energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi energi hanya bisa berubah bentuk. Iya, itu dia. Itu dia coach. Iya. Tapi ngomong-ngomong bicara tentang energi, kita juga di training itu kan main energi ya. Jadi kalau kita training itu kerasa loh. Kalau misalkan di kelasnya lagi misalkan banyak yang tidak fokus gitu ya, ada yang dia banyak pikiran gitu. Itu saya kalau bawain training itu kerasa tuh. Kerasa. Pasti kerasa coach. Adanya orang itu dia mindfulness, dia hadir atau enggak, itu kerasa. Iya. Dari cara dia berjalan, dari cara dia berbicara, dari cara dia memperhatikan orang lain, itu kan sebenarnya energi kan coach. Gitu. Kayak dia put energi nggak sih di diri dia saat itu. Makanya kalau orang bule bilang tuh, kalau misalkan ada orang nggak fokus kayak put yourself together. Maksudnya apa? Lu balik lagi ke diri lu gitu kayak fokus gitu. Ya jadi itu akan kerasa gitu. Ya, saya kalau misalkan di training kerasa banget tuh ya. Cuman kadang-kadang gini dulu, karena kan beda lah kayak tadi kacamata gitu ya, beda kayak pakaian gitu kan. Energi juga nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Tapi kerasa. Jadi saya meyakini bahwa energi itu ada gitu. Ya sederhana gini lah, kalau misalkan kita pagi-pagi gitu ya, lagi bad mood gitu ya, lagi low energy gitu, lagi kitanya kesel gitu. Biasanya tuh anak ikut juga rewel, kemudian juga vibrasi. Apa yang kita lakukan kayaknya banyak yang salah gitu ya. Walaupun itu sebenarnya gak kelihatan gitu. Jadi sekarang pertanyaannya, bisa gak sih energi itu diukur? Bisa diukur. Benar. Jadi ada teorinya tuh coach, energy level itu bentuknya kayak ngerucut gitu ya. Itu kalau nggak salah David R. Hawkins ya kalau nggak salah tuh. Dr. Hawking kan. Dan itu saya pernah baca bukunya tuh, Force Power. Nah itu kan ada warna-warnanya tuh coach. Dari level yang paling bawah tuh level 20 ya kalau nggak salah ya. 20 tuh apa ya? Shame sama dia udah ngerasa bersalah, malu banget lah gitu. Dia mungkin sampai menarik diri dari pergaulan.
bawahnya Shame tuh pasti dia berpikir untuk menyudahi hidup atau mengakhiri hidup. Tapi sampai yang paling tinggi itu apa ya kalau saya enlightenment. Gua hafal, misalnya pernah bawain tuh. Iya. Itu kan kayak sering dibawain juga tuh energy level. Yang itu sampai udah nanti menembusnya ke dimensi sebenarnya spiritual gitu. Dan nah ukuran itu ada Coach. Jadi ada level-levelnya, ada warna-warna tersendirinya juga, di mana kita ya tadi power force itu kan kita menempatkan, bukan kita menempatkan ya, maksudnya energi seseorang itu bisa ditempatkan dan bisa diukur dan bisa diklasifikasikan dia nih lagi masuk di level yang mana gitu. Iya. Ya, kan kalau misalkan merasakan saya sudah sering juga ngalamin gitu di kelas ataupun misalkan di rumah gitu ya. Tapi kalau ngukur, nah itu belum tahu nih, ada ukurannya gue. Jadi memang kita punya namanya tuh ELI. ELI itu Energy Level Index. Jadi itu tools kayak tools assessment yang dia itu mengukur tingkat energi kita. Kenapa itu penting diukur? Jadi ibaratkan energi itu kan kayak baterai ya Coach. Jadi baterai itu kan ada kapasitasnya. Ada juga masa pakainya gitu. Jadi energi kita itu bisa habis, bisa juga di recharge gitu. Nah itu yang nanti untuk jadi dasar gitu datanya. Jadi setelah misalkan kita mengisi si ELI ini, Energy Level Index ini, kita tahu posisi kita di mana gitu ya. Pantas ini juga yang terjadi seperti yang Coach mention tadi kan. Misalkan tiba-tiba di rumah tuh anak jadi rewel atau segala macam, bisa jadi memang kita juga memancarkan energi atau vibrasi. Sebenarnya lebih ke kita yang berperilaku sehari-hari Coach. Kalau misalkan di ilmu psikologi itu kan ilmu yang memperhatikan tentang perilaku manusia ya. Nah, energi itu sangat segaris lurus sama perilaku kita jadinya gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuat sekelilingnya itu bisa nanti punya resonansi atau punya vibrasi gitu. Nah, itu mengukurnya melalui asesmen itu yang nanti ada reportnya, kemudian nanti tahu deh levelnya di berapa, dan juga sampai nanti kayak ada action to do-nya misalkan 7 hari atau 30 hari tergantung based on goals-nya gitu Coach. Nah, manfaatnya apa? Kenapa? Manfaatnya apa? Banyak manfaatnya. Sebenarnya ini udah tools keduanya nih gitu ya, yang biasanya dipakai kalau misalkan di perusahaan, di kantor atau di organisasi. Ketika dia mau melihat misalkan tingkat resiliensi daripada karyawannya, daripada anggota organisasinya gitu. Jadi manajemen itu bisa dengan wise yang based on data driven. Ibaratnya kalau misalkan dia mau ngasih task atau mau ngasih sesuatu, dia bisa lihat tuh tingkat level baterainya gimana sih. Kayak misalkan kalau kita mau pakai laptop nih Coach, atau mau pakai handphone gitu ya. Kalau kita geber gitu, misalkan kita mau main game, kan kita main game itu kan draining ya Coach ya. Misalkan dia tuh banyak menyedot energi gitu kan, banyak menyedot. Bukannya main game itu nambah energi? Enggak, kalau ini misalkan di handphone. Oke. Kita ibaratkan handphone nih. Main game itu kan sangat draining. Maksudnya handphonenya. Iya, handphonenya. Baterai handphonenya. Iya. Oke. Sangat orangnya yang main. Misalkan orangnya handphone nih gitu kan. Kita pakai untuk main game. Kita geber gitu kan. Nah, ketika kita mau geber kayak gitu, kita harus lihat dulu kan baterai levelnya di berapa gitu. Nah kalau misalkan kita mau main game, main match misalkan, gamenya online nggak bisa di pause gitu. Tapi baterai kita 20%. Nah kira-kira apa yang terjadi Coach? Pasti burn out kan. Atau HP-nya bisa tiba-tiba ya udah mati aja gitu. Nah itu hal yang sama juga bisa terjadi di manusia, di orang gitu Coach. Jadi makanya teorinya namanya power force kan. Ketika kita mau force, power ini sekuat apa nih gitu. Nah itulah yang bisa kita baca dan bisa kita ukur. Manfaatnya itu Coach. Jadi untuk kita bisa tahu, misalkan sebelum kita memberikan force itu dari sisi manajemen, misalkan ingin memberikan suatu project atau suatu task yang cukup besar, misalkan dia ya harusnya senantiasa melihat dulu timnya atau anggota organisasinya atau karyawannya ini baterainya level berapa, energinya level berapa. Jangan sampai digeber ujungnya apa Coach? Jadi cost. Jadi biaya. Biaya apa? Biaya rumah sakit. Ya karena terlalu geber ya. Ya, itu yang tadi makanya kita bilang
isunya intangible, kesehatan mentalnya, energy levelnya, stress levelnya itu intangible, nggak kelihatan. Tapi kalau kita nggak aware dan kita main geber-geber aja, ujungnya tadi jadinya klaim rumah sakit, jadi cost gitu. Iya, kalau klaim rumah sakit itu kan udah kelihatan gitu ya. Padahal ada sumber awalnya. Itu bermula dari energi tadi. Energi. Berarti kalau bicara tentang energi, kalau kegedean juga nggak bagus dong ya. Kalau ketinggian gitu terus digeber? Ya, pada prinsipnya kan segala sesuatu yang berlebihan. Benar. Kadang nggak baik juga kan coach. Memang kita harus balance. Sama kayak tingkat stres itu coach. Yang pernah kita bahas tuh, yang kan tingkat stres itu kan ada 4 ya. Sebenarnya itu udah dipakemin tuh 4 gitu ya. Teorinya tuh dari ada. Jadi yang pertama tingkat yang paling rendah nih coach, too low stress. Too low stress ini yang leha-leha, nyantai, rebahan. Itu nggak bagus juga. Gitu. Terus optimum stress. Nah ini yang jadi insight menarik. Optimum stress itu ternyata ingin berbicara bahwa manusia itu juga sebenarnya butuh stres coach. Tapi di stres di tingkat yang optimum. Pas gitu ya. Yang pas gitu. Yang dia akhirnya bisa mencapai potensi terbaiknya karena berada di tingkat stres tersebut yang optimum. Yang selanjutnya adalah too much stress. Too much stress, nah ini udah mulai agak nggak bagus nih, udah mulai pusing dan segala macam gitu ya. Sampai yang terakhir adalah burnout, yang dia tadi misalkan sampai juga kaitannya sampai energinya habis gitu. Nah jadi ya paling kayak gitu coach. Kita kan dulu pernah bahas juga ya bahwa stres itu tidak senantiasa negatif gitu ya. Karena kalau manusia tidak ada stres sama sekali, dia nggak bertumbuh. Nah, cuman sebelumnya ya nggak kena sebelumnya kita nggak ada alat ukurnya gitu, nggak tahu nih. Jadi hanya prediksi aja nih kayaknya. Ini kayaknya stresnya low gitu. Ini stresnya kayaknya udah high gitu. Dan sekarang itu bisa diketahui gitu. Bisa diketahui. Jadi sekarang nggak perlu lagi menebak-nebak gitu ya. Apalagi misalkan HR atau direktur gitu ya. Untuk timnya itu nggak perlu menebak-nebak lagi kondisinya. Karena memang sudah ada alat ukurnya. Kita sebutnya itu well-being dan happiness index gitu. Jadi untuk mengetahui tingkat well-being atau happiness index di satu organisasi itu udah ada alat ukurnya coach gitu. Yang nantinya ya larinya ke situ adalah untuk dia monitor nih gitu kan, misalkan runway-nya setahun dan itu bisa diukur tuh tiap bulan gitu ya. Dan nanti petanya kelihatan, heat map-nya kelihatan, misalkan di bulan apa dia jadi stres gitu kan, di bulan apa yang paling santai gitu, terus misalkan divisi mana yang paling butuh perhatian, divisi mana yang paling enak gitu ya. Nah itu kita kebetulan ada klien kan coach yang dia multinational company, reportnya adalah dia kan punya pabrik di seluruh Indonesia gitu kan. Pabrik-pabrik ini tingkat stresnya atau tingkat well-beingnya itu masih rada optimum lah, masih bisa dibilang masih oke. Tempat yang paling stres justru di mana coach? Di mana? Di headquarternya. Lah? Iya. Di headquarternya yang notabene-nya ya secara demografi, secara gaji, itu justru mereka yang paling tinggi gaji. Paling tinggi. Dan secara intelektualnya di headquarter harusnya kerjaannya nggak terlalu banyak sama yang lain. Betul. Dan justru itu tempat yang paling stressful. Dan ya itu makanya itulah yang kita bantu akhirnya mereka punya concern untuk menaikkan gitu kan. At least 5% aja well-being index-nya naik gitu. Nah itu ya. Berarti itu bisa dikuantitatifkan ya? Bisa. Oh, oke. Bisa. Jadi kan ada batas levelnya nih coach. Misalkan tingkat well-being di organisasi yang dia tuh optimal, ya masih oke lah. Itu di berapa sih? Misalkan di 70. Nah ini nggak boleh di bawah 70 nih coach. Gitu. Nah karena itu nanti juga akan jadi bahan kan. Kaitannya kemana? Nanti kaitannya bisa ke citra perusahaan, bisa ke media gitu kan. Ujungnya kalau perusahaan itu nggak berhati-hati coach, itu bisa jadi kayak misalkan gini. Di dunia itu kan ada korporasi mana nih yang paling bahagia gitu kan. Kalau misalkan boleh kita mention, korporasi paling bahagia di dunia itu DHL coach, yang warna kuning tuh. Iya. Itu perusahaan paling bahagia, skor indeks well-being tertinggi dan terbukti dengan banyak sekali orang yang mau kerja di situ.
Banyak sekali. Jadi kayak perusahaan favorit. Mungkin kayak PTN gitu lah ya. Banyak orang mau masuk PTN berbondong-bondong gitu. Karena dia memang benar-benar memperhatikan well-being. Nah, kalau misalkan tingkat well-beingnya itu nggak diperhatikan dan dia berada di bawah rata-rata, nah itu juga bisa jadi ke-blow up di media kan, kayak bahwa kerja di kantor ini stressful dan ya udah gitu. Karena dia nggak memperhatikan well-being. Jadi memang concernnya sampai ke situ, Coach. Ya. Ternyata. Ini saya senang banget loh hari ini ngobrol tentang ini ya, karena pengalaman saya akhir-akhir ini memang isu tentang well-being, tentang mental health itu makin mengemuka loh. Ya. Dan data terbaru, data studi, orang resign is not all about salary. Orang resign karena meninggalkan lingkungannya. Dan faktornya banyak kan sebenarnya stresornya gitu. Jadi itu juga yang memang kenapa juga kita akhirnya gercep nih buat solusinya gitu kan. Karena kita melihat itu juga, Coach, gitu. Jadi bukan tentang seberapa besar gajinya, bukan tentang seberapa besar uangnya, tapi orang sekarang itu juga lebih concern terhadap kewarasan di tempat kerja. Iya. Benar. Gini, Duk. Jadi kalau kita tadi saya bilang fenomenanya ya, yang minta ke kami pun gitu ya, saya yang banyak training itu. Selama ini kan memang karena nggak punya ukuran, kita nebak-nebak aja nih, gitu ya. Jadi tadi kalau Pandu bilang, sampai ada kuantitatifnya, gitu ya. Itu kenapa saya bilang, menarik nih hari ini kita ngobrol ini gitu ya. Karena ada satu kutipan yang saya masih ingat tuh ya. If you cannot measure, you cannot manage gitu ya. Apalagi sesuatu yang intangible tadi ya, energi, stres gitu. Awalnya kan intangible gitu. Karena intangible, karena nggak ada ukuran, akhirnya nebak-nebak nih. Ini kayaknya orang lagi stres nih. Kelihatan dari mukanya gitu. Kayaknya orang lagi stres nih. Atau sebaliknya, dia senyum, ketawa gitu ya. Itu kok. Itu seringkali jadi trap. Kita sebutnya itu either dia absenteeism, absent, atau presenteeism. Jadi apa tuh? Nah, yang tadi disebut itu yang dia senyum, itu lebih kelihatan kayak ceria gitu ya. Itu lebih ke presenteeism. Misalkan di kantor dia hadir, terlihat baik-baik saja, senyum, tapi sebenarnya dia nggak mindful. Dia hadir aja 9 to 5, tapi hanya untuk sekedar ya udah menjalankan kewajiban aja gitu. Tapi dia nggak benar-benar misalkan produktif atau berkontribusi. Nah itu isu sekarang tuh, Coach, setelah absenteeism. Jadi dia hadir aja, tapi dia sebenarnya nggak di situ. Dia mikirin yang lain. Dan kalau tanpa tools yang tadi Pandu sampaikan, bisa jadi salah prediksi, salah diagnose. Salah ya. Bisa jadi salah ya. Misalnya orang ketawa-ketawa gitu ya, dia semangat. Padahal sebenarnya dirinya lagi stres. Bisa jadi gitu. Bisa banget justru. Nah jadi sebenarnya ini toolsnya juga bukan untuk mendiagnos ya, bukan mendiagnos klinis, tapi memang kita untuk mengcapture gitu. Mengcapture hal-hal yang nggak kelihatan itu, yang intangible tadi ya. Iya, yang kita sebutnya itu hidden stress. Jadi dia sebenarnya di baliknya itu struggling, stressful, tapi ya namanya dia di dunia kerja, dia dituntut profesional, dia pasang yang itu, Coach, gitu. Tapi sebenarnya dia rapuh. Iya. Nah, makanya kenapa sih tingkat stres ini disandingkan sama energy level? Karena rapuhnya ini kita bisa ukur seberapa level baterainya, seberapa tingkat resiliensinya. Nah, udah diukur tingkat stresnya, kita udah tahu level stresnya di mana, stress drivernya apa, sama impactnya apa ke stress drivernya juga bisa diketahui. Bisa. Nah, itu yang jadi menarik, Coach. Dan itu yang mungkin tadi biasanya manajemen kan menebak-nebak gitu ya. Nah ini yang sebenarnya jadi data driven banget bahwa ini loh kita nggak bisa denial tuh, Coach, gitu ya. Biasanya kan orang masih denial ya. Iya, gue nggak stres. Iya, gue gini-gini. Apalagi misalkan di level di level pimpinan atau level manajemen. Tapi kalau udah data yang ngomong gitu kan, ini loh datanya gitu kan. Nggak bisa apa-apa lagi. Iya kayak, oke. Nah itu yang jadi menarik. Stress drivernya itu dari mana? Misalkan dari lingkungan atau dari. Ada atasan ya. Ada, Coach. Ada juga. Tapi kan kita bungkusnya dengan sangat cantik gitu ya.
Nggak ada untuk orang-orang HR ini penting nih. Penting kadang banget. Kan gini ya, orang HR penting tahu banget. Nih. Bisa dia prediksi juga. Nih kayaknya sumber stresnya atasannya nih. Cuman kalau gua ngomong nih atasan yang jadi sumber stresnya, bisa jadi dia denial. Apa emang salah gua apa gitu. Tapi kalau dari hasil data gitu ya, ini datanya loh Pak. Ini nggak bisa ngapa-ngapain. Ini studinya loh Pak. Nah itu coach, itu yang jadi menarik gitu kan. Tentunya sangat insightful kan buat keputusan selanjutnya. Dan ketika sudah dibaca itu, akhirnya kita tahu gitu kan. Nextnya plan to do-nya apa gitu. Jadi memang kita harus ini dulu, kita harus capture dulu intinya. Saya kebayang gini Dok, kalau saya kan memang lebih seringnya di pelatihan ya, di training gitu ya. Jadi kalau misalkan sebelum training gitu diukur dulu gitu, bisa energinya atau stresnya. Jadi tahu baseline-nya dong. Gitu ya. Jadi nanti dosis dari training yang diberikan pun bisa lebih pas gitu. Dan nggak salah alamat coach. Salah alamat bener. Banyak sekali biasanya perusahaan-perusahaan itu ya udah misalkan di learning sakitnya apa tapi obatnya apa gitu. Tiba-tiba apa-apa suruh ini aja gitu kan misalkan. Terus disamaratakan semua. Iya gitu samaratakan dan nah ini kan personalized kan sebenarnya gitu. Jadi ya ibaratnya takutnya kayak gitu nggak nyambung kan antara problem pain point yang terjadi di perusahaan sama pain point sama solusinya gitu. Itu seringkali nggak match. Nah ini tools supaya kita bisa lihat hidden stress itu, pain point-nya sebenarnya di mana sih gitu kan, sampai nanti kita kasih intervensinya baru cocok trainingnya gitu kan, baru porsinya seperti apa, bahasannya seperti apa gitu, kita capture gitu. Itu kalau saya coba barusan tangkap kan sebenarnya ada 2 poin besar ya. Ada tentang stres, toolsnya itu, ada yang tentang energi. Ini duanya berkorelasi atau berkorelasi? Berkorelasi. Artinya dua-duanya harus dipakai atau bisa salah satu aja? Sebenarnya bisa kepisah, cuma dia akan jadi lebih powerful kalau memang dua-duanya coach. Karena tadi di energy level itu kita bisa lihat tingkat resiliensinya. Orang yang di depan kelihatan baik-baik aja, belum tentu dia bisa sanggup bertahan coach. Kayak ini banyak banget kejadian ya, kayak orang-orang yang mohon maaf yang mengakhiri hidup itu kadang kelihatannya juga yang baik-baik aja, tapi tiba-tiba loncat, tiba-tiba ini. Nah, itu kita sering dengar kan, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Dia ceria gitu ya, dia dekat sama yang lain, tiba-tiba mengakhiri hidupnya gitu. Nah, energy level mengukur hal itu, mengukur di mana stage dia, dan ketika skornya misalkan sudah muncul, kita bisa lihat, oh energi dia di sini nih, gitu. Dan kira-kira ini dia bisa nge-hold ini berapa lama lagi gitu. Nah, kalau hubungan dengan stres, apakah ketika dia energy levelnya low, dia pasti stres? Enggak juga. Nah, itu ada matriksnya coach. Sebenarnya ada 4 kuadran gitu tuh. Nanti mungkin saya bisa share detailnya gitu ya. Bahwa yang energinya rendah belum tentu dia stres. Dan sebaliknya, yang energinya tinggi belum tentu dia nggak stres gitu. Jadi memang ada 4 kuadran gitu. Yang nanti ketika 2 instrumen itu atau 2 alat tes 2 kuadran itu berarti dia stres sama energi. Sama energi gini, XY gitu. Yang bagus itu dia high energy dan low stress. Iya, optimum stress. Optimum stress. Ya, bukan low stress. Iya. Nah, jadi itu makanya menarik kan. Dan kebetulan kami juga ada klien yang request apakah ini bisa disambungkan nggak sama EES atau Employee Engagement Survey. Nah, ini ada kaitannya juga sama engagement nih, Coach. Gimana tuh? Nah, jadi bisa juga dikaitkan. Tapi ini 2 tes yang terpisah ya. EES-nya mah udah dilakukan lama, terus baru dilakukan si happiness index ini. Dan akhirnya baru dua-duanya kebaca gitu. Itu bisa ada kaitannya. Jadi karyawan yang engage itu kadang bukan engage karena bener-bener dia gimana, tapi kadang ada juga yang job hugging, tapi sebenarnya low energy gitu. Nah itu yang sebenarnya bisa jadi bahan bahan evaluasi sih gitu. Jadi sebenarnya ini bisa jadi solusi juga kalau ada corporate gitu ya, atau ada institusi yang dia banyak turnover-nya. Gitu. Kan turnover itu sesuatu yang langsung kelihatan ya. Maksudnya udah dia sudah langsung kedengar gitu, kerasa sama kita gitu. Tapi tentu orang sebelum dia keluar pasti ada
sumbernya gitu ya. Nah, sumbernya yang intangible ini bisa ke-capture dari ini gitu. Bisa. Justru itu fungsinya coach. Justru memang kalau secara flow gitu ya. Kalau kita lihat di gunung es gitu kan, atasnya turnover itu kan cuma di bagian atas yang nampak di permukaan tuh coach. Tapi dari tingkat turnover yang tinggi itu, orang-orang pada cabut itu, bawahnya itu kan yang perlu kita lihat. Nah, justru ini untuk meng-capture yang di bawahnya, yang hidden yang nggak kelihatannya itu. Dan kan turnover itu kan cost-nya tinggi banget coach. Misalkan kita punya karyawan yang udah kita didik, udah kita latih, learningnya udah nggak tahu ngabisin cost berapa gitu kan, tapi tiba-tiba cabut, resign, terus kita harus hiring lagi, ngedidik lagi yang baru. Makanya tadi isunya nggak kelihatan, isunya intangible. Tapi dampaknya tangible. Dampaknya, impactnya tangible. Dan yang lebih mahal itu sebenarnya kalau menurut saya bukan hanya tentang materi sih, tapi waktu yang nggak bisa diulang. Karena ada juga fenomena generasi sekarang itu gitu ya. Sampai kan gini ya, perusahaan ngejaga supaya dia jangan sampai kerugian material tertinggi gitu ya. Dia misalkan ikut pelatihan gitu sekian lama gitu ya. Maka dia ada kontrak tuh. Sampai dengan sekian tahun nggak boleh keluar dulu. Kalau keluar dia ikatan dinas. Kayak ikatan dinas gitu ya. Kalau keluar dia harus bayar. Tahu nggak apa yang terjadi? Anak-anak zaman sekarang itu ada yang dia mendingan bayar keluar gitu. Jadi saya pernah ngobrol sama manajer gitu ya. Ini real, true story. Gue ngobrol sama manajer SDM gitu ya. Dia curhat, coach, ini kita udah bikin gitu ya sistem gitu ya. Kalau dia udah ikut pelatihan, udah diterima ikut pelatihan, kemudian dia sudah dididik gitu ya, dan ternyata dia dalam waktu kurun tertentu gitu dia harus kerja dulu gitu, nggak boleh keluar. Kalau dia keluar dia didenda. Kita bikin gede gitu, ratusan juta gitu. Kata dia, tahu nggak coach gitu ya? Banyak yang dia justru rela bayar ratusan juta. Dan kemudian dia keluar gitu dia. Lah, saya bilang untung dong kalau perusahaan gitu ya. Apa yang untung? Justru itu selain logi material, tapi waktu juga kan. Apalagi persaingan hari ini yang makin ketat gitu ya. Harus cepat. Perubahan yang makin eksponensial gitu. Ketika dia harus ngerekrut lagi, dia harus ngedidik lagi. Oke lah, mungkin karena dia bayar gitu ya, relatif ditinggiin secara fisik mungkin so-so lah gitu ya, akan balik gitu. Tetapi kan waktu nggak bisa keulang gitu. Itu yang berat. Itu dia coach. Waktu kan jadi wasit, jadi jadi hal yang harus diperhatiin banget kan. Dan itu berarti memvalidasi narasi saya di awal tuh tadi bahwa memang sekarang orang lebih mirip kewarasannya, bukan soal duitnya. Duit bisa dibayar, tapi kewarasan itu yang mahal gitu. Kalau kita relate dengan apa yang saya kan guru saya Prof Ari gitu. Kalau physical, karena kita konsepnya kan physical, emotional, spiritual gitu, IQ, IQ, SQ gitu. Kalau physical itu relatively majority tangible gitu. Uang, rumah, mobil gitu kan. Material lah kelihatannya. Tapi kalau emotional and spiritual, which is selama ini kan sebenarnya itu energi kan. Emotional and spiritual kan energi kan. Nah, itu intangible gitu. Nah, kalau selama ini saya mungkin di kelas hanya sekedar ngerasain aja gitu ya, ngerasain ketika orang setelah sebelum training gitu kelihatan low energy gitu ya, setelah training dia naik ke high energy gitu ya, penuh cinta, penuh kedamaian gitu. Tapi dulu kita sering di-challenge nih, Dok, sebelum dan setelah training dampaknya apa gitu. Sekarang berarti bisa ya? Oh, bisa. Jadi sebelum training dites dulu, pretest. Maksudnya dites dulu level energinya gitu ya. Setelah training tes lagi level energinya. Dia akan kelihatan gitu. Kelihatan, bahkan seminggu, sebulan setelah training atau setahun setelah training juga masih tetap bisa. Jadi apakah energi ini masih konsisten, masih di-maintain atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan dia udah sebulan, 2 bulan kan mungkin ada faktor lain yang ada faktor lain. Tapi bisa tadi bisa diukur gitu. Dan itu jadi salah satu matriks yang bahwa ini loh trainingnya berdampak loh gitu. Ini loh bukti matriksnya bahwa ya kita abis training gitu kan, bahwa lebih jelas dan lebih terlihat hal-hal yang sebelumnya nggak terlihat atau hal-hal yang sebelumnya ditebak-tebak gitu kan. Ini keren lah. Tapi gini, ini ada batas usia nggak sih? Enggak sih.
Maksudnya gini, ini bisa dites kepada orang yang mengerti konteks pertanyaannya. Okay. Misalkan anak usia 15 tahun, kalau dia udah bisa mengerti konteksnya, memahami, bisa dites gitu. Atau di bawahnya itu misalkan kita tes ke anak SD, misalkan sambil kita jelasin gitu ya, ini maksudnya ini loh, kamu ngerasa sekarang ada di mana, terus dia ngisi itu bisa kayak gitu. Aslinya bisa bisa didampingi lah pengisiannya gitu ya. Yang penting dia mengerti dari setiap pernyataan atau pertanyaannya yang pada saat tes itu gitu. Ya sama aja kayak anak SD misalkan ngerjain soal ujian lah, kan dia baca terus dia jawab jawabannya yang mana ya gitu. Tapi ini bukan soal tentang benar atau salah coach, tapi ini soal tentang apa yang benar-benar kamu rasakan. Gitu. Saya gitu ya. Saya kan kalau DNA saya itu ada visionary gitu ya. Saya kebayang ya. Jadi kalau misalkan ini sudah masuk gitu ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus gitu. Jadi rapot itu bukan hanya sekedar intelektual gitu ya. Ya ini nilai matematikanya berapa gitu. Tapi ini level energinya. Keren banget ya. Ini loh Bu, kalau anak ibu di sini, anak ibu stres nih gitu. Jangan begini. Kalau dia stres sekolahnya salah dong. Justru sebaliknya Bu, kalau di sekolah ini dia level energi naik, stresnya optimum gitu. Maksudnya kan nanti dia bisa kelihatan anak ini misalkan harus banyak kegiatan apa atau pelajaran gimana gitu. Iya. Sebenarnya ya banyak faktor sih coach sebenarnya. Iya. Termasuk di perusahaan gitu ya. Jadi kan kalau selama ini misalkan ukuran gitu ya seorang atasan kepada bawahan gitu hanya dilihat KPI, key performance indicator-nya. Ini bisa dilihat juga level energi ya. Iya, bisa. Stresnya gitu. Stresnya. Dan ini tools yang benar-benar memanusiakan manusia, coach. Jadi kita bisa benar-benar melihat manusia itu benar-benar kayak manusia, bukan lagi kayak misalkan banyak kan orang yang lihat timnya itu sebagai ya udah ya tim gue untuk achieving target atau segala macam, tapi dia nggak peduli tentang bagaimana kondisi di workplace itu, seberapa stressful di situ, seberapa tingkat energinya, seberapa orang itu bisa digeber lagi atau enggak gitu kan. Jadi nggak ada monitornya gitu. Kita aja kalau pakai HP kita monitor kan. Sebelum kita ngapa-ngapain kita lihat HP dulu kan. Kalau misalkan energinya rendah, ya kita cas kan. Nah seharusnya juga seperti itu coach. Apalagi ini sampai udah tinggi dicas terus, meledak juga ya. Meledak juga gitu. Karena nggak ada ukurannya selama ini, bener. Dan kita nggak bisa capture gitu. Nah ini bisa menjadi dasar gitu. Kok bisa sih kepikiran bikin kayak gini? Ya karena training coach. Gimana? Kan training kan sering kelihatan kan energy level kan. Ya. Ini harusnya bisa jadi alat ukur. Dan kami juga dibantu sama Prof Asih dari UAG. Jadi beliau kan saintis kan, memang ya kita disitulah kita riset segala macam, uji validitas apa. Gitu coach. Jadi ya kita melihat manusia bisa lebih jadi manusia gitu. Apalagi misalkan kita di level pimpinan, di level leader yang bagaimana mengelola manusia kan. Ya gimana mau dikelola kalau dia aja energinya rendah dan dia tingkat stresnya lagi di ambang batas yang di bawah gitu. Itu coach. Wah, mantap. Perlu berapa waktu lama tuh untuk tesnya? Tesnya mau cepat, cuma paling 10 menit. Hasilnya langsung real time? Iya, bisa dilihat langsung hasilnya. Yang personal ya. Jadi gini, ini juga reportingnya berlapis coach. Ada report tingkat personal, report tingkat divisi misalkan kalau dibutuhkan, sama report. Maksudnya kalau personal gue kebayang lah ya. Iya. Kalau divisi itu maksudnya gabungan energi gitu? Enggak. Atau gabungan stres? Iya, gabungan. Jadi kita klasifikasikan. Misalkan di suatu perusahaan dites nih berapa ribu karyawan. Misalkan divisi finance, divisi accounting, divisi marketing. Mana yang misalkan energinya butuh perhatian, mana yang tingkat stresnya butuh perhatian atau butuh terapi atau butuh treatment tertentu. Di situ atau butuh training gitu kan. Kayak check lab dong ya? Iya, kayak check lab. Persis. Kalau check lab kan fisik gitu ya. Misalkan kita nih kita lagi gula darah tinggi gitu. Iya, persis. Ini check lab tapi sesuatu yang intangible gitu. Dan tapi ini bukan untuk mendiagnosis coach. Bukan untuk mendiagnosis klinis. Pemetaan lah ya. Iya, tapi ini untuk menjadi baseline tadi, dasar gitu. Bahwa ya ini kondisinya lagi di sini gitu. Iya. Dan yang menarik kan tadi ada kuantitatifnya, ada angkanya ya. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan atau sebuah sekolah dia pingin tahu juga gitu ya kondisi di tiap bagiannya gitu ya.
itu jadi nggak nerka-nerka lagi. Jangan divisi ini kayaknya yang paling bahagia gitu, divisi ini yang paling stres gitu. Kalau dulu mungkin karena nggak ada ukurannya, hanya nebak-nebak aja. Tapi kalau ini langsung nih datanya. Gitu. Langsung datanya. Dan kan jadi perusahaan atau pimpinan juga bisa bersikap lebih adil kan, misalkan kalau ngelihat kayak oh ternyata divisi ini yang paling stressful nih. Nah, dikasih apa gitu misalkan. Oh, divisi ini paling bahagia, ya udah di maintenance-nya gimana gitu. Iya, termasuk juga ketika kalau yang tadi tes stres itu ada di satu bagian yang dia semuanya di low stress gitu ya. Kan bukan berarti bagus dong. Bukan berarti bagus. Justru nggak produktif. Nggak produktif dia. Jangan-jangan nggak bertumbuh lagi. Nah, itu yang biasanya sering kejadian di pabrik, coach. Jadi pabrik itu kenapa produktivitasnya rendah? Itu jawabannya bisa dua. Bisa karena dia udah bener-bener karyawannya burn out, atau sebaliknya karyawannya nyantai-nyantai sambil main pinjol, sambil main judo. Itu ada juga gitu. Jadi menjawab misalkan di pabrik yang harusnya bisa produksi sekian, tiba-tiba kok angka produktivitasnya turun nih gitu kan. Nah, itu dampaknya kan. Dampaknya kelihatan. Nah, kita kan pasti mau cari tahu kan sebabnya kenapa. Nah, yang terjadi selama ini nebak-nebak. Oh, karena ini. Tapi enggak sebenarnya gitu. Bisa jadi karena too low stress tadi. Di tingkat yang ini sebenarnya masih bisa digeber gitu. Gitu. Duh, ini kayaknya pemerintahan kita harus denger juga deh. Harus lah. Ini ya, ada kesan gitu ya, bahwa yang menjadi pegawai pemerintahan itu katanya nyantai-nyantai gitu ya. Nah, bisa jadi itu persepsi gitu ya. Sekarang harus kita buktikan. Iya, harus riset dong, based on data dong. Gitu. Kita harus ngomong pakai data kan. Harus kayak gitu. Seru. Nah, itu yang bisa jadi baseline. Gitu konsepnya. Asik. Udah berapa lama berjalan? Berjalan mungkin around baru sih coach setahunan ke belakang. Udah banyak klien? Alhamdulillah udah banyak. Udah digunain di bank-bank besar, di multinational company udah jalan. Di pabrik kendaraan juga sudah jalan. Oke. Jadi supporting training gitu. Udah gini nih. Kalau kita bicara tentang tadi energi, kemudian stress gitu kan. Ini kalau kita bicara tentang culture setiap daerah, bahkan misalkan tiap negara, itu kan bisa jadi standar tentang kebahagiaan, standar tentang tentang hidup, itu kan bisa beda-beda dong. Bisa beda-beda. Itu gimana dong jadi standarnya? Apa yang jadi standarnya dalam tools ini? Nah, itu juga sebenarnya setiap organisasi atau setiap daerah itu punya KPI yang beda-beda. Gitu, kayak misalkan yang tadi kami lagi handle nih, si perusahaan multinasional yang punya pabrik ini, dia juga punya standarnya sendiri dan punya objektifnya sendiri. Objektif kita nggak muluk-muluk mas dia sampaikan. Yang penting tingkat well-being atau tingkat happiness index kita naik 5% aja di third quarter. Itu udah akan jadi tingkat keberhasilan buat kami. Nah, itu sebenarnya kita balikin coach ke mereka. Kayak gimana? Dan setiap daerah kan pasti unik kan, punya ukuran beda-beda. Kita balikin ke mereka. Kita kan membantu hanya menjadi tolak ukur, menjadi baseline gitu. Jadi goalsnya mereka apa, kita akan coba dengar, baru kita ramu. Oke, solusinya nanti akan kayak gini. Gitu, coach. Artinya bisa di custom ya? Customize, tailor made. Ya kayak kita misalkan kita datang ke penjahit gitu ya, kita bawa bahan, mau bikin baju apa nih, goalsnya outputnya mau baju apa, mau dress, mau jas, mau kemeja, mau batik, mau kebaya, it's up to you gitu. Kita jadi penjahitnya aja, jadi yang mengcapture, kemudian memberikan solusi, mendesain rancangannya, programnya seperti apa gitu. Itu kan kalau corporate ya, kalau lembaga. Kalau individu bisa nggak ngisi? Ini bisa. Misalnya gue penasaran nih, bisa. Gimana tuh? Bisa, individu bisa, keluarga pun bisa gitu. Berarti kalau keluarga gue pengen tahu gitu ya level energi gimana gitu, tinggal ngisi aja semua gitu. Tinggal ngisi aja. Langsung semua. Keluar hasilnya. Mau sampai jadi dashboard juga bisa. Jadi mau individu yang udah reportnya buat dia doang, buat dia lihat sendiri, ya bisa. Ya udah, reportnya langsung keluar gitu. Tapi kalau misalkan mau sampai dashboard, apalagi misalkan mau dimonitor selama setahun gitu kan, bisa gitu. Jadi memang jadi program maintenance, jadi program untuk sama-sama kita improve gitu. Oh, bagian ini ternyata stressful buat gua. Termasuk tadi, misalkan di company,
yang paling bikin stressful apa misalkan clarity. Jangan salah coach, clarity itu jadi faktor paling besar penyebab stres. Gimana? Dari leader memberikan arahan tidak jelas. Pokoknya leader cerita, oke, kita bikin ini, kita punya project ini, tapi arahnya nggak jelas. Clarity gap. Itu jadi tercapture karena itu salah satu stress driver. Nggak cuma dari leader, dari siapa aja, dari keluarga, dari teman. Clarity itu jadi salah satu stressor terbesar gitu. Dan ya itu makanya bener sih iya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak jelas makin pusing nih gitu. Makanya itu perlunya communication kan, isi communication. Bener gitu. Iya benar. Saya membenarkan hal tersebut ya karena memang dalam diskusi-diskusi saya kalau di kelas pun gitu benar. Jadi justru kalau misalkan udah nggak jelas makin pusing. Kalau itu dipaksain makin, apalagi ditagih gimana follow up progress. Gimana progress apaan? Terus dia udah ngerasa melakukan yang benar, udah ngerasa melakukan yang terbaik gitu ya. Tapi karena ketidakjelasan itu salah ternyata gitu ya, makin melenceng gitu. Itu stress driver salah satu tertinggi coach. Jadi gini, kebayang nggak kamu ya? Misalkan seorang pegawai gitu, udah ngelakuin terbaik gitu, udah wah kayaknya gue bakal dapat penghargaan. Ekspektasi tinggi. Pas ketemu itu atasannya, kamu kok ngerjain kayak gini? Ekspektasinya dipuji, malah diomelin. Ya udah, drop udah langsung. Itu yang bikin. Dan itu bisa dihindari dengan diketahui gitu. Dengan tools ini. Clarity-nya itu. Clarity. Nanti kalau solusi sebenarnya sudah tahu, misalkan salah satu stres yang penyebab stresnya itu adalah clarity. Baru nanti bisa apakah ketidakjelasannya karena komunikasinya, apakah karena memang belum jelas visi dan misinya. Semuanya coach. Itu kalau kita bahas per item dan per variabelnya nggak selesai podcastnya coach. Banyak banget ya. Banyak banget. Energy level aja ada 7 coach. Itu ada anaknya lagi ya? Ada anaknya lagi. Gitu. Dan apalagi nih saya lagi bikin lagi satu instrumen lagi yang well-being yang keren lu bener. Sampai ke spiritualnya tuh nanti. Sampai spiritual? Iya, sampai kayak kan gini coach isunya. Banyak orang yang ngerasa nggak happy, nggak bahagia dan tetap mengakhiri hidup padahal dia kaya raya. Apa yang salah? Coba. Gitu kan. Nah, itu yang kita mau coba capture. Secara fisikal dia udah dapat semua pujian gitu. Dia dapatkan, terkenal, tapi ujung-ujungnya depresi. Itu yang mau coba kita capture dan kita lagi uji validitas juga. Jadi happiness index tapi yang lebih sampai ke dimensi spiritual. Salah satu pertanyaannya ada kayak gini. Apakah Anda misalkan memiliki seperti apakah Anda meyakini dan lain-lain gitu. Jadi kayak memang dimensinya arahnya pertanyaan dan pernyataan spiritual gitu. Nah, kalau misalkan jawabannya enggak, berarti kan misalkan ada korelasinya gitu. Nah, itu bisa kita capture, bisa kita lihat gitu. Dan yang menarik kan tadi Mbak Pandu juga menyampaikan dilakukan riset secara ilmiah gitu ya, karena melibatkan juga lembaga pendidikan formal gitu. Formal. Dan kita juga ambil teorinya yang teori-teori yang emang udah ada gitu kan. Kayak energy level tadi kan. Itu juga kita nggak sembarangan ini, tapi kita lihat flow-nya dia gimana, framework-nya gimana, kerangka berpikirnya gimana gitu. Dan kayaknya ini bisa dikaryakan, karya terusannya, karya terapannya jadi ini. Jadi alat ukur gitu. Wow, mantap. Itu kan keren sih. Sekarang ini udah mudah-mudahan jadi bisa banyak manfaatnya untuk orang. Itu dia tuh. Yang selama ini kita nebak-nebak, kita nggak lagi nebak-nebak. Tapi memang benar-benar evidence based. Jelas ukurannya. Itu aja. Wow, sukses selalu ya. Thank you coach, kan berkat bimbingan coach. Masya Allah. Saya senang banget loh Pandu tuh makin bertumbuh gitu. Jadi saya harus meralat pernyataan awal saya tadi. Jadi kan pernyataan awal saya Pandu kayaknya gak ada perubahan. Ternyata setelah obrolan panjang kita hari ini gitu ya, saya menyampaikan Pandu banyak sekali perubahan. Itu berarti hidden yang akhirnya kelihatan. Iya, tapi perubahan yang intangible gitu ya. Intangible. Iya, jadi cara kamu kemudian berpikir, kemudian tadi cara kamu menjelaskan banyak hal gitu ya. Keren. Kan gurunya. Masya Allah.
Semua balik lagi ke gurunya dan ekosistem yang mendukung sih Coach. Alhamdulillah. Itu yang paling saya syukuri banget. Sekarang kita ekosistem yang paling saya syukuri Coach. Kita apa sih nggak punya gitu kan? Kampus punya, ya kan? Lembaga risetnya punya, gitu. IT punya segala macam. Jadi ya udah kita tinggal jahit aja apa yang mau kita bikin gitu. Lo tau nggak? Kalau saya training ada sesi tanya jawab, gitu ya. Pertanyaan apa yang paling sering muncul coba? Apa Coach? Jadi pertanyaan salah satu yang sering muncul itu, Coach, kalau setelah training ini, saya tahu nih pas training ini dapat sesuatu nih. Saya merasakan benar saya harus menjadi pribadi yang lebih baik. Saya akan melakukan A, B, C, D. Ya. Tapi kan kita manusia biasa. Justru kalau dalam kondisi kita setelah selesai dari training ini, untuk bisa menjaga apa yang didapatkan selama training apa? Itu pertanyaan yang sering muncul. Apa tuh Coach jawabannya? Nah, dari pengalaman saya 20 tahun lebih ini gitu ya. Ternyata solusinya itu adalah manusia itu kan secara garis besar itu 2 faktornya. Ada faktor internal, itu bawaan given gitu ya, yang ya sudah kalau itu tinggal kita manage gitu ya. Itu sudah DNA kita gitu ya, udah pemberian dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu tinggal kita manage. Tapi ya kita tidak menafikan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh faktor eksternal gitu. Dari yang kita lihat, yang kita dengar, kita rasakan, kita cium, kita kecap gitu. Itu faktor eksternal yang masuk ke dalam diri kita gitu ya. Nah, makanya jawaban saya biasanya setelah training ini, hati-hati dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan gitu. Oh iya. Karena itu yang akan mempengaruhi. Makanya kalau tadi Pandu bilang yang paling disyukuri ekosistem, benar Du. Karena tidak semua yang di luar sana gitu ya, ekosistemnya mendukung. Artinya gini, mungkin dia dalam satu momentum mendapatkan sebuah pencerahan gitu ya. Dia mendapatkan gue harus lebih baik gitu. Dapat sesuatu. Tapi pas dia balik lagi ke realita kehidupannya, kegoreng lagi dia lihat yang jelek, dia dengar sesuatu yang buruk gitu ya. Itu kan masuk gitu. Dia lihat, dia dengar, rasakan, mempengaruhi lagi gitu. Nah, maka ibarat mungkin gini Coach, kita habis mandi nih seger gitu kan, tapi kita keluar lagi nih keringetan lagi, kena debu lagi gitu kan. Makanya enaknya habis mandi ya, misalkan kita di ruang ber-AC yang bersih gitu bersih, ya. ekosistem itu itu ya. Jadi ya mungkin banyak bersyukur terus tadi kita ada di sebuah ekosistem, termasuk juga senang bisa ngobrol kayak gini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya. Karena jujur tadi saya juga banyak keren banget nih, karena kalau selama ini hanya nebak-nebak, sekarang kita ada angkanya, ada kuantitatifnya, jelas gitu ya. Dan sebenarnya kan data itu berbicara lebih kuat gitu ya. Jadi bukan lagi hanya pendapat subjektif gitu, misalkan satu pihak gitu, tapi ini datanya nih. Dan kita nggak asik sendiri Coach, tentunya kita akan melibatkan pemirsa dari podcast yang mau cobain. Boleh nanti linknya ada di deskripsi ya. Oh gitu? Iya. Kita kasih spesial buat yang nonton sampai akhir Coach. Thank you udah nonton sampai akhir teman-teman semua. Jadi kita biar teman-teman nyobain dan ngerasain. Wow, memang semangatnya kan bermanfaatan ya. Wah, alhamdulillah. Sengaja kita nggak spill di awal tadi. Biar yang udah sampai durasi ini nih yang beruntung. Selamat teman-teman semua. Wow, oke deh. Free of charge. Wow, keren. Oke, Pandu, terima kasih obrolan kita hari ini. Saya pun banyak belajar. Tadi kan Pandu yang buka, silahkan untuk. Oke, siap. Thank you banget Coach Ramdhani, guru saya memang dari awal saya masuk ke ekosistem ini justru Coach Ramdhani dulu gitu ya, sebelum Pak Ari justru memang banyak belajar dari beliau. Rasa-rasanya kalau podcast sama beliau tuh udah kita sering banget ya Coach ya, bahkan di acara-acara gitu. Iya, waktu offline juga ya. Iya, langsung aja ngalir gitu. Ya emang cocok lah gitu. Terima kasih teman-teman udah nonton podcast ini sampai terakhir. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa dipetik, ambil yang baik, buang yang buruk, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau ada kesalahan dan kekeliruan itu murni dari kami gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.